Bantuin aku ngerjain tugas yuk. Sebenarnya aku lagi capek banget, tapi ayo deh. Oke, let's go. Pernah nggak sih kalian tuh capek banget ya, terus ada orang yang minta tolong, minta bantuan gitu, tapi kalian okein padahal kalian lagi capek banget. Atau kalian suka bantu orang terus-menerus, harus selalu ada gitu buat semua orang, tapi malah kayak ngerasa mentalnya kosong, capek, padahal udah nolong orang gitu. Bahkan kadang kayak ngerasa kesel banget gitu. Nah, mungkin masalahnya bukan karena kalian terlalu baik, tapi bisa jadi kalian itu cuma jadi people pleasure. Nah, hari ini saya mau bahas itu, sesuatu yang kayaknya banyak banget orang ngalamin, tapi sering gak sadar ya, yaitu people pleasure. Sebelum lanjut, saya mau disclaimer dulu di sini ya, satu hal yang harus kalian ingat. Jadi orang baik itu bagus dan harus jadi orang baik. Dan di video ini tuh saya nggak ngajarin loh jadi orang jahat ya. Tapi kalau terlalu baik sampai ngerasa diri sendiri itu mentalnya capek gara-gara nggak bisa nolak, nah itu yang mau saya bahas sekarang, yaitu people pleasure ya. Nah, apa sih people pleasure itu? Simpelnya gini, people pleasure itu orang yang terlalu berusaha bikin orang lain seneng, bikin orang lain happy gitu. Harus semua orang happy gara-gara dia gitu. Gak enakan, ya bukan karena dia selalu mau ya, tapi karena seringnya itu karena gak enakan gitu. Takut orang kecewa, takut dianggap jahat, takut ditinggalin, takut gak disukain. Ya jadi akhirnya semua diiyain. Semua orang yang minta tolong, teman yang minta tolong padahal kita lagi repot, diiyain. Diminta lembur padahal kita lagi sakit, diiyain juga. Dimintain bantuan padahal kita lagi banyak masalah, tetap diiyain juga. Nah, padahal dalam hati kita itu kayak, aduh sebenarnya aku tuh capek ya, males gitu, tapi gimana ya cara nolaknya, nggak enak gitu. Nah, ini tanda-tanda orang yang people pleasure ya. Bapak mau pergi. Bapak kan lagi sakit, ini udah malam. Iya, tapi Bapak nggak enak sama Pak RT. Bapak harus ronda. Jadi kalau dibahas lebih detail lagi, tanda-tanda orang yang people pleasure itu coba kita cek ya. Jangan-jangan nih, jangan-jangan ada dalam diri kita yang relate gitu ya. Coba. Kalau misalkan kalian susah nolak, kalau misalkan kalian sering minta maaf padahal nggak salah, atau kalau kalian lebih mikirin perasaan orang lain dibanding diri sendiri, atau misalkan kalian takut konflik berlebihan gitu, kayak takut ngadepin masalah. Dan yang paling sering itu ini, orang yang people pleasure itu ya suka ngerasa bersalah kalau milih kebutuhan diri sendiri. Aku pulang ya, capek banget nih. Alah, baru juga jam 10 malam. Santai aja lagi. Ya udah deh. Jadi akhirnya lebih mementingkan kebutuhan orang lain padahal dirinya sendiri itu lagi butuh sesuatu gitu. Kayak otaknya tuh berpikir, egois gak sih kalau nolak orang gitu. Padahal ya menjaga energi sendiri itu bukan egois, tapi itu manusiawi gitu. Nah, kenapa orang bisa jadi people pleasure? Kamu kenapa sih gak enakan banget jadi orang? Gak tahu, people pleaser banget deh. Kadang ini datang dari kebiasaan kita masih kecil ya. Jadi ini soal parenting gitu. Mungkin dari kecil itu kita sering diajarin harus jadi anak yang baik terus, harus nurut terus, harus gak boleh bikin masalah gitu. Atau mungkin perasaannya pernah ditolak secara keras gitu ya. Bukan soal percintaannya, tapi di hubungan sosial gitu. Sampai akhirnya itu sekarang pengen diterima semua orang. Kayak mikirnya tuh kalau mau aman ya harus bikin semua orang happy gitu. Harus bikin semua orang bahagia, harus bikin semua orang senang gitu. Padahal nyatanya ya, dalam kehidupan kita itu nggak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Besok kamu ikut aku ya ke mall. Oke. Ih, nggak lah kamu ikut aku ke perpus ya kan? Hah? Oke. Ih, gimana sih? Aku iya, dia juga iya. Kita nggak mungkin bisa bikin happy semua orang gitu.
pasti akan ada yang berseberangan atau berbeda pendapat dengan kita gitu. Dan ini sisi gelap orang yang people pleasure ya gitu. Karena masalahnya bisa kita itu capek gitu, capek banget gitu jadi people pleasure itu. Karena hidupnya ya jadi kayak ngurus ekspektasi orang terus ya gitu. Dan ironisnya, orang yang paling sering kita kecewain itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Dan akibatnya kalau kita sering capek secara mental dan fisik ya lama-lama jadi gampang burnout, gampang manyun, bete, galau, gampang ngerasa nggak dihargain, kadang sampai mikir yang agak ekstrim gitu, kayak mikir kok saya selalu ada buat orang tapi pas saya butuh nggak ada yang bisa bantu. Padahal bukan berarti orang lain nggak bantu, kita aja yang nggak minta gitu, karena kita terlalu nggak enak. Mungkin masalahnya bukan orang lain nggak peduli gitu ya, tapi karena selama ini kita selalu terbiasa mikir, saya nggak apa-apa, nggak usah minta bantuan orang lain deh. Nah akhirnya itu jadi burnout sendiri, jadi capek ya mental kita gitu. Dan ini yang menurut saya penting ya. Jadi kita itu nggak harus selalu tersedia buat orang lain, maksudnya available buat orang lain gitu ya. Kita nggak harus selalu jadi penyelamat orang lain, dan menolak itu, buat bilang enggak itu ya bukan berarti kita jahat ya. Kadang memang kita itu harus memberi batasan, dan memberi batasan itu perlu ya. Ya tapi bukan berarti buat menjauh dari orang lain ya, tapi buat nyelamatin mental kita sendiri. Besok kamu ikut aku ya ke mall? Oke. Ih, enggak lah, kamu ikut aku ke perpus ya kan? Yah, sorry, dia ngajak duluan. Jadi coba saya tanya ya, kalian pernah nggak ngerasa ya misalkan selalu nggak enakan sampai capek sendiri gitu karena nggak enak nolak orang lain gitu? Nah kalau misalkan iya, atau malah kalian baru sadar kalau selama ini kalian itu people pleasure, coba tulis di kolom komentar ceritanya kayak gimana. Saya pengen baca cerita kalian ya. Dan mungkin itu aja. Terima kasih udah nonton sampai sini. Saya Sulaksana. Subscribe. See you on next video.